Apa kabar Niko? Baik, Pak. Ya, ini begitu saya pasang Instagram 40.000 follower, langsung itu WA nggak habis-habis. Waduh. Dia bilang, bukan saya yang ngajarinnya, ntar yang ngajarinnya Bro Niko nih. Iya, iya, Pak iya. Niko, Ya, kita nunggu sebentar. Oh, ini udah boleh, boleh, Pak. 39. Boleh nggak? Boleh intro dulu deh. Boleh intro dulu. Saya matiin dulu komennya ya sementara ya, biar Oke, oke. orang Iya, lihat. iya. Oke. Pak Niko, mau tanya dulu satu. Boleh, boleh, Eh, Pak. Single, married, available. Oh, merit, Pak. Oh, yang tanya soalnya. Wah, oke, Iya, nggak iya. apa-apa. Pak Niko, Ya, silahkan introduce dulu biar biar orang-orang nih, teman-teman nih pada penasaran. oke. Jadi selamat siang teman-teman semua yang ikutan live dengan Pak Anton bareng saya gitu ya. Terima kasih juga buat Pak Anton ngajakin live. Nama saya Niko, domisili sekarang di Surabaya. Aktivitas sekarang sebetulnya digital marketing mulai dari 2014 sampai sekarang, cuman memang terjun di Instagram itu baru dari Desember kemarin gitu ya. Jadi ya memang masih baru gitu ya. Karena dulu sih saya lebih ke iklan sih Pak. Jadi 5-6 tahun terakhir memang lebih banyak di iklan, SEO, SEM, Facebook, YouTube, iklan semuanya. Tahun 2020 ini sebetulnya memang targetnya pengen personal branding dimulai dari Instagram dulu kayak gitu. Gitu, Keren, gitu. keren. Pertanyaan ya, kalau personal branding harus Ya. cakep, harus cakep. Nggak juga Harus kali, Pak. muda. Itu gimana? Kalau kayak saya, tahu kamu kenapa saya pakai topi begini? Karena apa tuh, Pak? Kalau saya buka begini, orang bilang ini silau, silau, bukan karena botak ya, bukan karena silau gitu kan. Nah, kalau Iya, iya, begini iya. lumayan silau katanya. Iya, itu satu. Tapi yang Oke. kedua yang lebih penting, saya kelihatan lebih muda katanya. Iya, benar, Pak. Masih muda, Bapak. Nonton, Pak. Kalau kalau masih muda, saya masih muda. Yes. Kelihatan lebih muda dari yang Iya, muda iya. gitu. Oh, iya, iya, iya. Oke, Niko, Ya, Pak. ceritain dong. Ini Hmm. kita jangan cerita langsung ke organiknya gitu ya. Ya, Kenapa ya. kamu bagaimana kamu melihat yang namanya Hmm. apa ya, Instagram? Kalau dulu kan Mhm. kita mengenal BBM ya, setelah BBM Oh, ya. mungkin Facebook, gitu kan, Hmm. Ya, YouTube ya. dan Hmm. Instagram. Nah, menurut kamu level Instagram itu seperti apa sih? Jadi memang kalau kita ngomong tentang Instagram, terutama di market Indonesia, itu kan besar sekali gitu ya usernya. Kalau bahkan yang per April kemarin, karena kita udah masuk di Mei, per April kemarin itu 65 juta lebih gitu ya. Padahal di bulan Maret itu cuma 62 juta. Artinya dalam satu bulan bisa tambah 2 sampai 3 juta pengguna di Indonesia. Ya artinya tuh market cap-nya besar sekali gitu ya. Dan ya saya pikir ya terlepas saya udah mulai dari Desember gitu ya, tapi saya melihat memang di Indonesia market yang cukup besar itu mulai dari Facebook memang, kemudian Instagram, YouTube, kemudian LinkedIn, dan kelima tuh TikTok sebetulnya. Jadi karena tiap-tiap platform punya karakter, saya lebih prefer main di Instagram gitu ya, karena untuk proses pembuatan konten jauh lebih mudah gitu ya, nggak serumit yang lain. Kemudian juga yang saya perhatikan memang di Instagram itu lebih interaktif sekali ya usernya ketimbang di platform yang lain. Jadi sebetulnya itu kenapa saya pilih Instagram dibandingkan sama yang lain sih sebetulnya gitu, Pak. Hmm. Tadi ada yang menggelitik saya. Saya bukan Hmm. salah dengar ya. Saya mau reconfirm Ya. lagi. Apakah kamu tadi bilang baru Desember kemarin? Hmm. Sebelumnya kamu Iya, iya. nggak punya, nggak main Oh, Instagram? jadi gini, memang Instagram saya udah punya dari 4-5 tahun lalu untuk personal. Jadi memang tidak hanya untuk kalangan teman-teman aja gitu ya. Jadi ya update saya lagi di mana, lagi makan apa, ya kayak Instagram biasa gitu ya. Cuman tidak pernah Ya. mengkomersilkan Instagramnya secara spesifik untuk karir gitu. Jadi baru baru mulai per Desember saya baru mulai official buat, dan baru mulai belajar, tepatnya sih kayak gitu sih Pak. Jadi memang baru Uh, Desember, 17 Desember. 17 Desember baru Hmm. belajar. Sekarang udah berapa?
Followernya udah berapa? Sekarang nggak salah 77.000, Pak. Iya, waduh, saya sudah 6 tahun baru 20.000 belum, 18.000 ya. Jadi tantangan saya adalah kalau kamu bisa, kamu harus jadi guru yang baik supaya muridnya Benar. berkembang gitu ya. Saya yakin Iya. nanti semua bisa sama-sama. Ngomong-ngomong, kamu Iya, iya. punya ngajarin nggak sih? Maksudnya Ada ngajarin ngajar, tuh Pak. bikin kursus gitu? Ya, ada online course yang lagi dibuat juga sih, Pak. Jadi kemarin banyak teman-teman Oh, juga yang minta setelah 3 bulanan hmm, gitu ya. Ajarin gitu dong katanya. Soalnya kan saya update hmm. konten cuma sehari sekali. Jadi kayaknya banyak yang minta, itu kayaknya nggak cukup gitu. Jadi kalau bisa buatin dong yang full gitu, dari A sampai Z yang urut katanya gitu. Jadi ya kita jadi saya buat gitu ya. Baru jadi ya awal kemarin juga ya, April awal baru selesai. Nanti kapan lagi ada seminarnya? Itu buka Seminar terus sih, atau? Pak. Jadi memang tidak pernah ditutup. Jadi bentuknya online course video. Jadi total video Oh, yang ada sekarang itu sekitar 9 jam tambah 4 jam. Jadi total hampir sekitar ya 14-15 jam lah untuk ya materi yang sudah bisa dipelajarin gitu. berapa duit? 198.000, Pak, kalau sekarang. Mantap, mantap, mantap. Iya. Ingat nih ya, kalau tertarik nanti bisa daftar gitu ya. Daftarnya lewat Iya, mana? iya. Ini aja. Di link bio aja ada kok, Pak. Link bio ya. Oke, oke. Mm. Oke, sekarang yang dinanti-nantikan. Kita bicara organik. Apa yang Iya. dimaksud organik? Jadi kalau kita bicara organik, sebetulnya kalau organik itu berlaku buat semua platform sebetulnya. Jadi mulai dari Facebook, kemudian Instagram, bahkan Google, itu juga mengenal semuanya yang namanya traffic dua macam, yaitu organik dan yang satu non-organik atau biasa kita kenal sebagai metode berbayar. Jadi sebetulnya memang dua karakter traffic itu yang ada di banyak platform. Artinya hampir semua platform pasti menyediakan itu. Karena kan Instagram sendiri ya memang 98% pemasukan dia dari iklan gitu ya, tetapi organic traffic-nya ini juga cukup besar, artinya itu yang boleh saya bilang banyak. Jadi dulu kita aliran teman saya dan teman-teman saya itu kurang suka dengan namanya organik karena menurut kita itu satu lama banget dibuatnya gitu ya. Kedua, buat kita kayaknya kok rendah banget karena semakin hari kan semakin banyak user, semakin banyak advertiser, artinya Instagram organik itu akan semakin diturunin gitu ya. Jadi isu-isunya kemarin yang 2019 waktu sebelum saya terjun ke Instagram, teman-teman itu pada bilang organik sih sedikit banget, paling cuma sekitar 5-7%. Tahun 2018 itu sekitar 10-11%. Jadi saya pikir saya pikir ya nothing tulus lah. Toh buat saya side project kan di tahun 2020 ini saya mulai aja, saya pikir gitu. Tapi ternyata seiring perjalanan waktu, semakin saya banyak belajar tentang Instagram gitu ya, mulai dari feature-nya, kemudian coba menelaah seperti apa cara algoritmanya bekerja. Ternyata reach-nya besar sekali, artinya sejelek-jeleknya yang saya dapat tuh sekitar 30% dan peak-nya bisa sampai 60-70% dari total followers. Artinya organic reach itu nggak mati sebetulnya. Jadi itu yang saya amatin. Dan ya akhirnya saya mulai penasaran kan, oh ternyata tuh banyak dulu yang kita pikir bahwa ini adalah mitos. Saya jadi penasaran nih, mitos apa lagi sebetulnya perlu dibuktikan kan gitu. Jadi itu sebetulnya jadi misi saya di Instagram saya itu untuk ngecek sebetulnya mitos apa yang ada di kebanyakan teman-teman yang pakai Instagram gitu ya. Nah itulah yang pengen saya buktikan dan ya pengen kita coba gitu ya. Jadi ya saya juga nggak ragu-ragu buat bunuh akun kemarin ya. Sempat saya pribadi juga membunuh akun gitu. Jadi sengaja nggak di-post apa-apa selama 14 hari dan beneran mati ternyata akunnya. Jadi akunnya benar-benar mati ya, sehari cuma nambah sekitar 10-15 followers baru gitu ya. Jadi rendah sekali. Kemudian tapi udah diperbaikin lagi, ternyata bisa naik lagi. Artinya mitos bahwa misalnya susah kalau misalnya akun itu mati, kemudian susah untuk bangkit lagi, nyatanya juga enggak juga gitu ya. Jadi ya banyak mitos sebetulnya yang saya cukup ya kaget juga gitu ya, ternyata nggak seperti itu kan. Artinya kan kita cuma mendengar isu ya. Jadi kayak mitos banyak sekali ya, ternyata nggak begitu ya. Dengan kita memahami cara kerja Instagram, feature-feature Instagram, sebetulnya kita bisa jauh lebih optimal sebetulnya memanfaatkan Instagram buat ya seenggaknya mengembangkan bisnis lah, apapun bisnisnya. Sebetulnya kayak gitu sih, Pak. Keren, keren. Ini saya jarang ketemu orang yang mikirnya adalah sesuatu yang berbeda. Kalau orang lain kan fight the system. Kalau kamu Ya, gila, ya. beda.
Kamu tidak fight the system. Kamu bilang, oke, katanya begini, katanya begitu. Tapi kamu cari jalan bagaimana. Bukan fight the system, tapi kamu way around gitu ya. Nggak bisa lewat depan, dobrak di depan gitu kan. Kalau kamu lewat belakang aja. Oke. Benar. Buka dikit dong mitosnya apa? Oke, jadi sebetulnya gini, sepanjang saya belajar gitu ya, mempelajari tentang algoritma Instagram, sebetulnya cara Instagram bekerja itu simpel sekali. Kita perlu tahu dulu sebetulnya Instagram tuh pengennya apa. Instagram tuh pengennya pasti dua hal, yang ujung-ujungnya pasti duit, ya. Semua corporate besar pasti butuhnya duit kan gitu ya. Nah, Instagram sendiri butuhnya uang, tapi uang di Instagram itu dari dua sumber ternyata. Satu, ini kita sebut sebagai valuasi. Valuasi itu artinya nilai di stock market ya, jadi sahamnya, karena induk perusahaannya Facebook ya, berarti sahamnya Facebook. Nah, saham bisa naik apabila usernya semakin bertumbuh gitu ya. Nah, kalau kita mau menumbuhkan user kan hampir nggak mungkin gitu ya, nggak mungkin kita punya kontribusi seperti itu. Jadi ya kita nggak mungkin ikut-ikut di dalam saham. Tetapi ada poin yang kedua, bahwa Instagram itu dapat duit operasional dari yang namanya advertiser atau pengiklan. Nah, pengiklan itu pasti dong nggak mau beriklan kalau misalnya konten yang ada di Instagram itu membuat usernya tidak betah. Artinya, karena gini, semakin betah seseorang pakai Instagram, artinya semakin lama dia buka Instagram, semakin banyak spot iklan muncul. Dan Instagram suka itu, artinya semakin banyak spot iklan, semakin banyak tempat dia jualan. Nah, artinya sekarang adalah gimana caranya kita bisa membuat orang betah pakai Instagram. Kalau misalnya kita bisa buat betah, artinya Instagram tahu bahwa, oh, akun kita ini sebetulnya bisa meretain orang atau meretain user lebih lama daripada akun lain. Sehingga kita bisa dikasih namanya privilege khusus. Artinya kita dapat, ya artinya ada reward khusus yang diberikan Instagram yang bentuknya paling simpel ya, cukup banyak ya. Jadi mulai dari rank feed, jadi postingan kita itu akan ditampilkan ke lebih banyak followers, ditampilkan lebih banyak user lain yang non-follower kita. Jadi ya itu prosesnya. Jadi dengan mempelajari atau memahami cara kerja Instagram, apa yang dimau Instagram, ya sebenarnya kita ngikutin dia aja. Apa yang dia butuhkan, kita provide gitu ya, dan kita dapat benefit dari Instagram langsung. Itu sebetulnya lebih powerful daripada, boleh dibilang kayak ngakal-ngakalin sistem kan gitu. Jadi ya daripada ngakalin sistem, sebetulnya kita cuma ikutin sistem gitu ya. Kita provide sebisa mungkin sehingga user Instagram suka, Instagram lebih suka sama kita lebih kencang lagi di boost atau dipromosikan Instagram tanpa bayar. Artinya ya itu yang saya pribadi lihat sih Pak. Keren, kalau bisa, tapi nggak boleh, kaki nggak boleh naik ya. Jempolnya 4. Ini saya kalau bilang sorry. Ya. Kamu sekolahnya apa? Pinter banget. Enggak ada Pak, dulu backgroundnya itu manajemen bisnis. Pantes. Enggak, yang saya suka adalah cara berpikir kamu. Ini kalau ditanya ya, very simple. Ibaratnya ketemu benteng yang kuat, ya nggak usah didobrak, nggak bisa didobrak, ya nggak usah didobrak. Buang waktu gitu kan. Kita keliling, bagaimana caranya gitu kan ya. Very good, very good. Kamu bakalan disayang sama Instagram kalau begini. Iya. Keren. Oke, buka lagi dikit. Ayo, bagaimana caranya? Jadi, ini 40.000 itu berarti real story ya? Kamu punya story kan? Iya benar. Jadi memang dari 40.000 itu sebetulnya kayaknya achieve-nya itu sebelum dari. Jadi gini. Waktu saya ternyata ngitung pas tepat 4 bulan gitu ya, 4 bulan itu followernya tepat di angka 40.000, tetapi di 20 hari setelah 4 bulan, artinya 4 bulan 20 hari itu udah tembus di 50.000-nya. Jadi sekarang kayaknya udah hampir sekitar sekarang belum masuk ke hampir 5 bulan itu udah tembus di 77.000. Artinya ada exponential growth yang muncul gitu. Oke. Jadi memang sekarang kita sekarang kita jangan ngomong 40.000 dulu deh. 10.000 dulu. Nah, ini katanya 10.000 pertama itu paling sulit, gitu kan ya? Benar. Jadi memang sebetulnya bukan 10.000 pertama, Pak. 1.000 pertama itu yang paling susah menurut saya pribadi. Jadi 10.000 itu lebih gampang daripada 1.000 pertama. Kalau misalnya kita ngomongin yang totally 100% organik. Jadi memang 1.000 pertama itu yang paling susah karena 1.000 pertama itu yang paling tidak kenal kita kan. Jadi kita benar-benar ya nobody lah intinya. Orang nggak tahu kita gitu ya. Ya itu yang paling susah.
Tapi pada prosesnya yang saya pribadi lakukan adalah memang 30 hari pertama itu harus konsisten providing value, itu yang paling penting. Kalau pengen bangun bukan cuma personal branding sebetulnya, tetapi lebih ke account yang fungsinya untuk mencari traffic. Karena sebetulnya permainan di dalam bisnis online gitu, online marketing, itu kan cuma mainnya dua macam sih Pak. Satu ada traffic, kemudian kedua ada tempat jualannya, sehingga kita dapat duit. Sebenarnya cuma itu doang. Cuma kebanyakan dari teman-teman yang saya perhatikan adalah mereka cuma buat akun untuk jualannya, tetapi tidak mempertimbangkan sumber trafficnya. Artinya kalau tidak ada traffic, ya mereka akan nggak, penawarnya tidak ada yang dilihat, tidak ada yang lihat, ya nggak ada yang beli. Jadi hampir nggak mungkin gitu ya. Makanya kalau pengen di Instagram kita udah tahu dengan dua pendekatan itu, pasti bedakan akunnya minimal kayak gitu. Kalau misalnya enggak, boleh nggak digabung? Jawabannya boleh. Di akun saya pribadi pun saya jualan gitu ya, tetapi jualannya itu harus di tempat yang tepat. Artinya gini, yang saya pribadi lakukan kalau misalnya mainnya cuma satu account, maka di Instagram kan punya banyak feature nih Pak. Jadi sama teman-teman yang lain, ada yang kita sebut sebagai feed post, jadi postingan-postingan yang ada di feed kita, timeline seperti itu ya. Kemudian ada yang disebut dengan story, ada yang disebut dengan DM, ada yang disebut dengan highlight, ada yang disebut dengan bio. Jadi sebetulnya ada feature di Instagram tuh 5 yang paling dominan kita lihat gitu ya. Nah, kalau misalnya kita tahu bahwa feed post itu fungsinya apa sih sebetulnya? Fungsi utama dari feed post adalah reach dan impression, jadi menjangkau. Untuk fungsinya untuk jangkauan seluas-luasnya. Maka kita bisa pakai hashtag di sana, kemudian kita bisa buat tipe konten yang berbagai macam bentuknya, kayak ya video, single post, kemudian carousel, dan lain-lain. Kemudian di story itu kan lebih untuk re-engage, bukan untuk reach orang baru, tetapi untuk nge-reach followersnya kita. Sebetulnya itu fungsi stories. Termasuk juga bio itu adalah buat orang yang kepoin kita, Instagram kita sebenarnya gitu. Nah, jadi kalau teman-teman tahu, kebanyakan kan orang-orang pada banyak jualannya tuh di feed post gitu ya. Nah, kalau misalnya jualan di feed post, orang lihat, memang sih dia nge-reach orang gitu ya. Tetapi kalau misalnya orang lihat misalnya produk langsung, atau terlalu hard selling, kan dia lihat, akan mengurangi interaksinya. Dibandingkan dengan saat kita ngasih sesuatu yang sifatnya informatif gitu ya, entertainment misalnya gitu ya. Nah itu kan orang lebih mudah untuk berinteraksi. Nah interaksi itu sebetulnya paling penting buat kita dapatkan di content feed sebetulnya. Karena kalau misalnya content feed kita dapat interaksi, Instagram itu adalah sinyal buat Instagram tahu bahwa konten kita itu relevan buat user Instagram. Jadi ya, postingan kita bisa jauh lebih banyak lagi dilihat orang. Karena pasti saat orang lihat postingan kita, dia kepo dengan profil kita gitu ya. Apa postingannya, apalagi nih, kayaknya menarik gitu ya akunnya. Dia datang ke profil kita yang namanya profile visit, dia baru ngecek bio, dia ngecek story, dia ngecek highlight, dia ngecek feed post kita yang lain. Nah, jadi kita cuma mengorbankan satu feature Instagram aja, yaitu feed post untuk tidak jualan. Tetapi kita pakai semua feature lain untuk jualan semuanya. Jadi kalau teman-teman datang ke profil saya, itu di bio jualan, di story jualan, di highlight jualan, hanya di feed post yang tidak jualan. Jadi sebetulnya ya main ini cuma gitu. Karena feed post ya sekali lagi untuk nge-reach sebanyak-banyaknya orang, biar orang kenal kita, yaitulah sebut dengan awareness kan gitu ya. Jadi saat awareness kita dapat, orang kepo dengan kita gitu ya, nah dia baru lihat bisnis kita apa sebetulnya. Dia lihat produk yang kita promosikan apa. Karena saat dia suka dengan kita, lebih mudah lagi orang itu beli tanpa perlu kita bersusah payah gitu ya, meyakinkan untuk beli produk kita. Sebenarnya kayak gitu sih Pak. Jadi lebih ke yang membangun hubungan manusia gitu sih. Keren. Diko, sorry ya, saya jarang muji orang kalau memang nggak perlu dipuji gitu ya. Saya juga nggak pengen muji ke kamu, tetapi ini ada satu lonjakan di dalam diri saya. Kamu pinter gitu ya. Ini strategi. Waduh, kalau ibaratnya saya suka baca perang klasik China, Tiongkok, Sun Tzu, ya. Wah, ini nih Sun Tzu punya cara berpikir. Panin 1 dapat 4 gitu kan ya? Enggak dari depan lewat belakang. Nggak usah kita apa sih artinya? Tadi kamu bilang apa artinya kita dibandingkan Instagram gitu kan? Tetapi bagaimana kita membuat Instagramnya happy? Aduh, seneng sekali. Teman-teman catat ini luar biasa. Tadi belum cerita.
Ya. Bagaimana 1.000 pertama Oh iya, ini? oke. Tidak, ya. Ya. Tadi Nah, udah jadi kuncinya udah. benar. Udah, Ya. iya. Bagaimana Jadi prakteknya? gambaran keseluruhannya teman-teman sudah dapat gitu ya. Nah sekarang bagaimana cara praktis kita menerapkan untuk dapetin 1.000 pertama, 10.000 pertama. Karena teman-teman kalau saya kasih tahu gini ya, dari 10.000 ke 50.000 itu udah bukan kita lagi, tetapi itu udah kekuatan hampir dibilang algoritma. Karena sampai 40.000, 50.000 dari 10.000 itu cuman butuh waktu sekitar satu bulan aja untuk dapetin sampai ke 40.000. Nah, tapi memang proses ke 1.000 pertama itu yang paling berat. Nah, apa yang dilakukan pertama? Jawabannya adalah konsisten posting itu wajib karena itu sinyal buat Instagram bahwa kita mulai provide something ke Instagram gitu ya. Jadi Instagram itu robot, hampir semuanya itu robot. Jadi kita nggak bisa bilang bahwa itu manusia. Mereka tidak subjektif sama sekali. Konten bagus, jelek, mereka bodo amat. Yang mereka bisa hitung hanya interaksi saja. Makanya saat kita posting secara konsisten, itu fungsinya apa sih? Kita hanya untuk mendapatkan interaksi sedikit demi sedikit. Jadi saat kita di awal-awal posting, terutama akun baru, menurut saya jauh lebih mudah dibangun gitu ya. Jadi saat kita provide konten, memang tidak ada reach, tidak ada follow, biarin aja, fokus dengan 30 hari pertama. Jadi problem yang paling berat memang menurut saya buat orang yang baru mulai di Instagram, terutama yang mau pakai metode yang saya ajarin, sebetulnya yang paling berat adalah 30 hari pertama, di mana 30 hari pertama itu tidak boleh bolong untuk posting. Jadi even hari Minggu pun jangan bolong untuk provide value. Kenapa? Karena gini, bayangkan saat 7 hari gitu ya, 7 hari seminggu kita bisa nge-reach katakan 100 saja masing-masing setiap posting yang kita kan dikit sekali ya, 100 jangkauan itu kecil sekali, terutama buat akun kecil artinya masih visible untuk bisa didapatkan ya dengan hashtag, dengan apa itu masih simple untuk cari 100 reach, artinya kecil sekali. Nah, kalau bayangin kalau kita bolos posting ya udah Sabtu kan saya nggak kerja ya, apalagi Minggu kan gitu ya, hari keluarga dan lain-lain gitu ya. Akhirnya kita hilang 200, kita cuma dapat 500. Jadi satu minggu kita udah hilang sekitar 28%. 28% itu besar sekali walaupun kita cuma bilang bolong 2 hari gitu ya. Tetapi secara angka, karena yang dibaca oleh robot atau machine learning Instagram adalah angka kan gitu. 28% total interaksi hilang itu besar sekali buat untuk akun kita di awal. Makanya saya bilang teman-teman tidak boleh putus posting gitu ya selama 30 hari pertama, sekalian juga membentuk habit di mana Instagram melihat bahwa akun kita itu aktif sekali dan konsisten sekali. Jadi Instagram itu menuntut konsistensi daripada kualitas post di awal. Tetapi nanti kualitas post akan ditentukan saat kita mau growth dari 1.000 ke 10.000, benar. Jadi 1.000 pertama itu bisa achieve saat kita konsisten posting. Itu natural sekali. Jadi jarang melesetnya kalau kita nggak selama kita provide konten-konten yang tidak jualan atau tidak hard selling, sebetulnya mudah untuk dapatin 1.000 pertama di 30 hari gitu ya. Nah, dari 1.000 ke 10.000 itu baru Instagram mulai memperhatikan yang namanya isi konten kita. Nah, isi konten kita nanti relevansinya dengan jumlah interaksinya. Jadi kalau misalnya interaksinya powernya, ini teman-teman biar nggak bingung, 1.000 pertama itu power yang paling kuat adalah hashtag. Jadi teman-teman harus belajar untuk riset hashtag yang tepat, satu. Hashtag yang tepat itu seperti apa? Nah ini mungkin juga teman-teman cukup bingung gitu ya. Hashtag itu paling simple, nuggetnya yang bisa langsung saya kasih ke teman-teman adalah 1.000 pertama, teman-teman jangan pernah pakai hashtag yang terlalu besar. Karena aku pribadi sudah ngamatin dari banyak account, terutama di akun aku pribadi, di mana setiap account itu punya kekuatan bermain di hashtag tertentu. Artinya buat account yang masih kecil, tidak boleh pakai hashtag yang terlalu besar. Hashtag yang terlalu besar itu apa sih? Hashtag-hashtag yang memiliki jumlah postingan itu di atas 100.000. Itu besar sekali. Jadi kalau teman-teman baru mulai, atau 10 sampai 10.000 follower pertama, saran saya carilah hashtag yang dipakai itu sekitar di bawah dari 20-30.000 post aja. Jadi cari yang kecil gitu ya, kemudian itu dipakai. Berapa banyak? Jawabannya ada 15 sampai 25 kalau saya pribadi. Ya karena ini ya, itu ada mitos lagi tuh Pak. Katanya yang bagus 7 sampai 8. Terus saya bilang, itu angka dari mana gitu ya? Jadi kan bingung juga ya. Saya riset juga gitu ya. Ini kok mitos dari mana? Akhirnya saya riset juga. Terus kita menemukan kan sampai sekarang bahwa Instagram itu dari awal sampai detik ini tidak pernah merubah limitasinya ya 30 gitu ya. Nah pertanyaannya adalah kenapa Instagram kalau misalnya dia merasa bahwa ya hashtag itu terlalu spammy atau terlalu spam gitu ya, merusak sistem katakan gitu, ya kenapa dia nggak turunin jadi 10? Kalau misalnya 8 paling bagus. Artinya kan
mitos yang nggak masuk di akal sih pakai hashtag banyak dan sedikit. Menurut saya hashtag kan sumber kategorinya Instagram, dan menurut saya nggak ada masalahnya kita pakai banyak. Makanya saya merekomendasikan 15-25. Karena saya pribadi pernah pakai di 30, memang itu ada indikasi spam yang membuat kita tidak muncul di hashtag. Itu benar. Karena saya udah buktikan, saya udah buktiin gitu ya. Tapi kalau 15-25 itu aman. Artinya teman-teman pakai 15-25 hashtag, konsisten selama 30 hari, itu 1000 pertama menurut saya gampang sekali. Walaupun konten, intinya ya, selama kontennya tidak jualan dulu, tapi lebih bangun awareness dulu gitu ya. Nanti jualannya bisa kencang banget di bulan kedua, bulan ketiga, itu sales bisa langsung rutin, karena organik kan. Jadi sebenarnya cara mainnya sih kayak gitu. Ini seru. Satu, cara pikir kamu simple ya. Ini praktis, gampang, nggak pakai teori-teori yang ngejelimet. Iya. Dua, kamu jago cara neranginnya simple. Saya suka gitu ya. Ini udah 110 lebih narasumbernya. Begitu banyak. Kamu mungkin termasuk yang sedikit yang bisa menerangkan dengan kata-kata simple tapi to the point. Yes, gitu ya. Aduh. Iya. Rasanya itu sampai di sini gitu ya. Itu kerasa banget. Keren. 1 sampai 1000 hashtag. 1000 sampai 10.000 kumaha. Kumaha ngerti ya? Ngerti, Mbak. Ada beberapa teman orang Bandung. Oh iya. Oke, jadi dari 0 sampai 1000 itu memang powernya dari hashtag. Kemudian kalau dari 1000 ke 10.000 pertama, itu kekuatannya dari other, atau biasanya teman-teman kenal sebagai share. Jadi kekuatan yang paling besar untuk growth sampai 10.000 itu adalah exponential growth, yang kita sebut sebagai exponential growth itu adalah pertumbuhan yang multiplikasi atau word of mouth gitu ya. Saat 1000 pertama itu kan kita udah posting katakan 30 konten yang, jadi gini, kalau kita masuk ke sebuah account, kemudian account itu punya 9 postingan gitu ya, 9 postingan, tetapi satu postingan menarik perhatian gitu ya, bagus gitu ya, tetapi 8-nya jualan. Saat dia masuk ya, orang lihat, wah pokoknya kontennya bagus, dia lihat ke profil kita, kemudian lihat 8 postingan lain jualan, dia pasti nggak akan follow, garansi. Jadi itu kenapa 30 postingan jangan sampai ada jualannya, karena saat ada jualannya satu aja itu saya udah pernah buktikan, saat ada satu saya selipkan postingan jualan gitu ya, di depan langsung kelihatan barang jualan gitu, atau misalnya paling simpel orang pegang barang sesuatu kan udah kelihatan kayak jualan barang kan gitu ya. Nah itu juga jelek dampaknya, sehingga minat orang untuk follow langsung dadak drop jauh sekali. Jadi drop rate-nya tinggi sekali follow-nya. Jadi jangan pernah, makanya saya bilang posting jualan. Tapi kalau misalnya 30 kita semua postingannya adalah value atau misalnya konten yang bermanfaat gitu ya, follow rate-nya besar sekali. Idealnya di angka 10% minimal, bisa sampai 20-30%. Jadi tergantung. Kalau di kasus saya itu biasanya flat rate-nya di angka 20%. Jadi kalau ada 100 yang masuk, 20 follow. Kalau 1.200 yang follow. Jadi bayangin profit kita tinggi karena konten, kemudian saat dia masuk, persentase dia follow itu besar sekali. Jadi ya 5 dapat 1 kan lumayan sekali gitu ya. 5 orang yang masuk, 1 yang follow. Jadi besar sekali angkanya. Nah balik lagi untuk growth masalah dari 1.000 ke 10.000, itu bicara nanti adalah other. Saat kita dapatin 1.000 orang pertama, itu adalah orang-orang vital buat kita, di mana adalah orang-orang yang akan terbiasa setiap hari sudah dapatin value dari kita. Nah tipikalnya, orang yang memberikan value tiap hari itu agak merasa kurang nyaman gitu ya, kalau misalnya dia tidak ada ngasih sesuatu. Nah itu karakter orang Indonesia. Jadi kalau dikasih sesuatu terus tuh kayaknya kok sungkan gitu ya. Jadi sungkan. Nah biasanya mereka akan bantu share, mereka akan tag temannya, kamu belajar juga deh dari sini, teman yang lain gitu ya. Ini bagus nih orang ini belajar. Jadi itu karakter orang Indonesia, dan ya bukan Indonesia sih, kebanyakan orang di manusia lah, tepatnya karakter manusia. Tapi cukup dominan itu di Indonesia. Artinya mudah sekali orang nge-share saat kita provide value secara konsisten. Jadi orang juga merasa bahwa saat kita merekomendasikan sesuatu ke teman gitu ya, dan itu baik, orang tidak akan punya attention buat gue nggak mau share deh. Tapi kalau misalnya itu semua sesuatu yang baik dan tidak ada jualannya gitu ya, orang akan dengan senang hati kok promosiin kita ke temannya mereka. Itu udah naluriah sekali kan. Jadi pertumbuhan dari 1.000 ke 10.000 itu paling kuat dari share sebetulnya. Dari
kalau 1.000 orang, bagian 1.000 orang, satu hari share satu kali, ya kan kita dapat 2.000 gitu ya. Besok 2.000 dapat 20%, 1.200, dapat lagi 20%. Jadi tambahnya, jadi itu disebut dengan exponential growth, itu yang terjadi seperti itu. Jadi ya tiap hari, karena itu akumulasi tiap hari ya. 1.000 jadi 1.200, 1.200 jadi 1.000, ya katakan 1.360 dan lain-lain. Jadi semakin hari semakin meningkat. Jadi 10.000 itu gampang banget capai saat gulungan bolanya besar, kayak gitu sih. Keren. 1 sampai 1.000 hashtag. Ya. 1.000 sampai 10.000 sharing. Kedua adalah value. Yeah. Pasti dari awal sampai akhir pokoknya nggak boleh jualan. Jualannya di mana? Jualannya di story, di bio, di highlight. Ya, wah ini kamu buka ini nggak sih, buka service untuk bikin digital marketing kayak begini? Dulu ada sih Pak, cuman kita sekarang lagi nggak bisa handle karena banyak banget Pak yang minta. Terus saya bilang nggak bisa, soalnya kita punya klien lama dan kita nggak bisa. Kalau kita terlalu terima terlalu banyak, kita nggak bisa giving terlalu banyak kan. Jadi daripada ya kita berusaha handle semua orang cuma karena duit, kita lebih baik nolak gitu. Jadi kita sih sekarang udah nggak terima lagi sih Pak. Tapi ya itu kenapa saya buat e-course. Jadi teman-teman sebenarnya bisa belajar sendiri sih sebetulnya. Atau suruh timnya belajar, kan sebetulnya kayak gitu. Besar pahalanya di surga, amin. Saya doain. Amin. Itu luar biasa. Ini bicara mengenai simple karakter. Kamu bisa, kamu bagi-bagi dan kamu bilang oke, saya nggak bisa handle, saya bagiin aja, there is a fee. Tadi berapa kamu bikinnya e-course-nya? Cuma 200.000 Pak. 198.000. 198.000, 200.000 kurang 2.000 gitu ya? Ya. Iya, 200.000 kurang 2.000 gitu kan ya? 2.000. Ini murah banget gitu ya kalau iya. Gini kamu bisa menciptakan lapangan pekerjaan baru karena seorang digital marketing yang bisa ngerti begini lalu meningkatkan begini, paling tidak bisa se-UMR loh ininya, dapat dari satu klien 1 UMR. Betul ya? Iya, betul. Iya kan? Kalau kayak di Jakarta 4 sampai 5 juta untuk hasil yang kayak begini, waduh, kencang banget. Mudah sekali sih Pak, kalau teman-teman agensi ya. Oke. Nah, sekarang strategi tadi kalau dari 10.000 ke 40.000-nya tetap sama? Ya. Oke, jadi dari 10.000 ke 40.000, kalau yang saya amati memang masih ada. Jadi itu nanti ada kombinasi sebetulnya Pak. Kalau misalnya gini, 1 bulan pertama kita akan fit algoritma namanya. Jadi kita membiasakan Instagram bahwa kita itu providing value buat user Instagram atau pengguna Instagram. Instagram suka sama kita, growth kita makin bagus, tapi Instagram masih belum ngapa-ngapain kita. Itu yang saya amatin. Jadi memang 30 hari pertama itu Instagram masih ya, lu siapa gitu ya. Siapa, jadi dia masih belum ngeliat kita gitu ya. Tapi udah masuk di bulan ketiga, bulan kedua, biasanya udah 60 hari kita konsisten providing value terus gitu ya. Kita mulai dapat attention-nya algoritma biasanya gitu. Dimana nanti kita mulai dapat yang namanya, waktu itu saya di bulan kedua udah mulai dapat namanya poin namanya explore. Jadi impression dari explore. Impression dari explore itu satu-satunya impression yang tidak bisa kita dapatkan dengan growth hack apapun selain Instagram yang giving kita. Jadi itu reward bentuknya. Jadi explore adalah jadi saya kebetulan juga mau posting tentang topik ini gitu ya. Jadi impression dari explore itu adalah impresi yang tingkat kualitas dari traffic yang diberikan Instagram ke dalam dari Instagram gitu ya. Itu yang tingkatnya yang paling tinggi. Boleh dibilang seperti kita diiklankan berbayar oleh Instagram ke orang-orang yang targeted yang suka dengan produk kita secara gratis. Itu impression explore. Makanya explore itu adalah bentuk reward. Nah, dari perjalanan 10.000 sampai kalau boleh saya bilang sekarang 70.000 ini itu gabungan antara share dan explore gitu ya. Jadi tapi saya mulai dapat explore itu di hari ke-60-an, 60 ke atas sampai hari ini gitu ya. Tapi sekarang explore-nya gede banget gitu ya. Jadi
sudah kita udah saya udah konsisten sekitar 3 bulanan gitu ya. Waktu itu dikurangin kalau dikurangin sama hampir setengah bulan saya nggak posting ya, kurang lebih 3 bulan 4 bulan gitu ya. Setelah kita fit algoritma dan providing value terus, orang yang masuk di profil saya itu mungkin lama banget karena dia baca setiap postingan saya kan. Jadi saat dia baca postingan, makin banyak yang dikonsumsi sama dia, semakin lama dia di profil kita gitu ya. Instagram pasti punya angka itu dan dia pasti tahu bahwa ini akun kenapa gitu ya, lama banget orang berdiam di situ tuh gitu. Jadi, nah disitulah kita dapat poin atau namanya impression explore, dan hampir setiap saya posting selalu ada impression explore, yang artinya Instagram mempromosikan postingan saya kepada orang-orang yang relevan menurut Instagram untuk tahu konten saya gitu. Jadi anggapannya kita kayak decline oleh Instagram. Nah sebetulnya itu yang kencang sebetulnya. Jadi saya baru paham bahwa artinya gini, salah satu postingan saya bisa dapetin impression dari explore bisa sampai 400.000 impression. Artinya reach katakan ya 300.000. Kebayang nggak kalau kita iklan reach ke 300.000 orang, karena kita orang iklan gitu ya, karena saya orang iklan. 300.000 reach kalau kita bayar itu mungkin butuh sekitar 3 ya minimal ya, kalau iklannya bagus banget itu minimal bisa perlu 10-15 juta, kalau misalnya jelek bisa 30-40 juta rupiah kalau kita mau dapetin reach yang sama dengan angka 300.000. Jadi ya bayangin itu betapa besar reward yang diberikan Instagram kita gitu ya. Karena hanya karena kita provide value di Instagram. Sebetulnya ya itu yang boleh saya bilang ya growth hack sebetulnya yang by nature. Makanya saya bilang dipromosikan Instagram itu jauh lebih worth it daripada yang ngakalin sistem gitu sih Pak. Betul. Tadi apa ada istilahnya explore? Explore itu jelajah, kelihatannya iya, explore jelajah. Iya. Nyarinya dapatnya kelihatannya seperti apa? Ini dapat explore, ini nggak dapat explore. Jadi teman-teman bisa lihat di bagian di setiap post ada yang namanya ada view insight di bawah, atau lihat apa yang namanya? Lihat insight apa ya? Kayak view insight gitu Pak di pojok kiri bawah postingan kita. Nah kemudian scroll ke paling bawah itu ada yang namanya discovery kan. Nah di discovery atau penemuan itu di bawah tuh ada yang namanya impression. Nah impression tuh banyak sekali jenisnya, mulai dari home. Home itu adalah berarti jumlah berapa banyak postingan kita muncul di feed-nya follower kita, itu home. Kemudian profil, kalau misalnya impression dari profil itu artinya berapa banyak orang yang berkunjung ke profil kita dan melihat konten tersebut, itu sumber dari profil. Kemudian ada yang disebut juga dari hashtag. Jadi kalau misalnya hashtag kita bisa hashtag yang kita pakai di post itu mendapatkan impresi gitu ya, maka dapat namanya impression hashtag. Kemudian ada yang namanya other itu yang sumbernya dari share tadi. Jadi baik itu di share ke grupnya dia share ke temannya, atau misalnya dia share ke WhatsApp, atau dia share ke Telegram. Nah, itu semua nanti masuknya ke impression dari other. Kemudian yang kelima itu adalah explore. Nah, explore inilah adalah reward dari Instagram. Sebetulnya itu yang paling kita cari sebetulnya, karena itu yang paling bisa dapetin banyak followers. Seperti itu. Saya suka. Teman-teman mesti follow ini Bro Niko. Kedua adalah mesti belajar. Mas, murah 200.000 gitu ya. Transfernya 200.000, jangan dikurangin gitu ya. Aduh, seru. Ini kan sama yang kamu ajarin kan seperti begini. Very clear, very simple, nggak pakai neko-neko. Begitu saya nggak ngerti, nanya satu, kamu jelasin gitu kan. Ini semua, aduh, seru. Oke. Saya loncat sedikit. Ini udah jalan nih. 40.000, saya udah ada gambaran ya. Mulai sekarang saya akan mengikuti gitu ya. Teman-teman saya akan ajarin seperti kayak begini. Ayo, nggak boleh jualan di situ, tapi kan ada 5 jualannya di tempat yang lain gitu ya. Nah, yang kedua sekarang saya mau loncat sedikit adalah kalau ada yang saya suka ngelihat gitu ya. Cewek-cewek seksi, cewek-cewek cakep, itu naiknya cepet tuh. Kenapa ya? Oke, jadi terkait dengan ya kayak cewek selebgram atau ya nggak cuma cewek sih Pak, cowok juga sama. Cowok juga sama. saya jarang ngelihat. Iya. Karena saya kan juga harus ya objektif gitu ya, mempelajarin semua bagian gitu. Jadi nggak cuma cewek, cowok juga dipelajarin. Jadi memang yang saya lihat memang gini, sebenarnya sama, ya, hanya berbeda bentuknya aja. Artinya gini, orang yang cewek gitu ya, yang pakai ya
tampilan yang secara visual enak dipandang, sama juga laki-laki yang enak dipandang, atau bahkan mereka yang punya joke atau bahan bercandaan menarik, itu sebetulnya satu kategori yang sama, yaitu kita sebut sebagai entertainment. Jadi entertainment itu tidak harus, artinya gini, kalau saya bilang konten yang bermanfaat buat orang, saat kita datang ke Instagram, kemudian kita pengen cari yang segar-segar, kan nggak cuma buah dan sayur gitu ya. Jadi ada juga ya secara visual gitu ya, salah satu ya selebgram itu kan gitu. Buat orang cuci mata, dan itu manfaat buat si audience atau si user yang lihat. Nah, karena itu bermanfaat, tentu orang juga makin lama dia lihatin dong, wah ini orang lagi di pantai, oh ini orang ke luar negeri. Sama, dia mengkonsumsi konten, sama juga bentuknya kayak edukasi, konten edukasi gitu ya. Hanya beda format bentuknya aja, yang dia bermain ke konten yang lebih ke arah entertainment, apapun bentuknya, baik itu lelucon, atau mungkin lifestyle. Ya kayak kita ikutin artis kan, kita penasaran dengan lifestyle-nya artis kan. Akhirnya kita ikutin dia. Nah sama, selebgram juga sama. Saat kita lihat atau kita follow seorang selebgram gitu ya, biasanya itu karena ya either kalau nggak visualnya gitu ya. Visual itu sebetulnya ya bonus, tapi ada juga sih yang benar-benar diikutin karena visualnya ada juga. Tetapi pasti karena ada sesuatu yang dia perlihatkan gitu ya. Kalau misalnya tidak ada konten yang diberikan oleh si selebgram, dia pasti juga nggak akan growth, artinya kayak gitu. Jadi ya sama sebetulnya, cuma beda jenis bentuknya aja sih Pak. Saya suka ngelihat juga yang ini, sorry ya, saya yang memperhatikannya cewek-cewek soalnya. Ini cewek cakep, seksi, ratusan ribu gitu ya. Yang ini juga cakep, seksi, tapi nggak banyak. Kenapa bisa begitu? Oke, jadi sebetulnya kita perlu meng-compare dulu mulai dari feed post yang jumlah postingan yang dilakukan sama keduanya. Apakah bobotnya sama? Artinya apakah yang satu postingnya 3 kali sehari, ternyata yang satu mungkin 3 hari sekali, jangan-jangan. Jadi itu yang saya bilang, kalau dia jarang posting feed gitu ya, feed kan fungsinya untuk menjangkau dan nge-reach orang baru, atau misalnya orang ya followers dia gitu ya, dari banyak total impression tadi. Jadi semakin sering dia posting gitu ya, sesuatu yang relevan dengan audiens gitu ya, terutama kalau lifestyle itu kalau bisa posting ya jangan sehari sekali, kalau bisa sehari 2-3 kali. Karena lifestyle kan bebas, artinya kan yang orang pengen tahu kan adalah cerita di balik HP ini apa gitu ya. Jadi gue makan ini nih, dia fotoin, itu kan curiosity, jadi lifestyle yang orang pengen nikmatin kan, konten. Karena saya follow, saya penasaran nih, orang ini makan apa lagi sih hari ini gitu ya. Jadi saya follow hanya karena penasaran orang ini makan apa sekarang gitu ya. Karena dia makan mungkin 2-3 kali sehari, jadi dia posting ya paling nggak 2-3 hari sekali, sehari 2-3 kali gitu ya. Jadi semakin banyak atau satu konsistensi, kedua semakin banyak konten yang dia provide selama itu value-nya sama. Artinya kalau misalnya saat dia posting makanan gitu ya, kemudian endorse ternyata, nah itu juga bisa menurunkan langsung interaksinya. Jadi be careful dengan interval. Makanya saya bilang feed post itu sebisa mungkin bersih untuk menjaga retention, namanya retention rate dari audience atau followers kita. Kalau misalnya semakin tinggi retention kita sama audience gitu ya, pasti algoritma Instagram gitu ya, robotnya memberikan reward ke kita dalam bentuk explore tadi. Nah, jadi explore itulah yang membuat kita bisa growth-nya kencang banget. Oh ya, sama saya lupa nih Pak. Jadi explore, saya kasih info buat teman-teman. Kenapa ini worth it? Karena explore ini saya pernah ngukur satu konten saya, itu dari dari profil, jadi dari home ke follower saya, itu mati atau stagnan itu di hari ketiga. Jadi hari ketiga dia stop nih, nggak bertambah lagi angkanya. Kalaupun bertambah paling nambah 10, 20 gitu ya. Jadi dikit sekali, boleh saya bilang nggak bertambah lagi. Tetapi impression dari explore itu bisa growth gitu ya, satu postingan itu saya pernah lihat, saya pernah ngukur gitu kebetulan, dan itu bisa growth sampai 1,5 bulan. Artinya selama 1,5 bulan postingan saya yang satu itu dipromosikan tiap hari sama Instagram. Nah itu gilanya. Kebayang kalau kita selama 1,5 bulan posting konten yang sama juga, selama itu dipromosikan sama Instagram terus. Itu kenapa yang saya bilang exponential growth, bukan cuma dari followers kita, tetapi Instagram juga bisa mempromosikan kita gila-gilaan. Jadi itu yang saya bilang kenapa explore itu sangat worth it buat didapatkan, sebenarnya kayak gitu sih Pak. Kalau udah dengar seperti begini gampang ya. Iya, sebetulnya nggak susah kan? Iya, nggak susah, semua orang bisa. Cuma ada gangguannya. Pengen posting yang kayak saya nih, akun saya TX Travel, pengen posting harga ini paket jualan, salah.
nggak boleh. Benar. Biar postingnya di story, di highlight gitu ya. Iya. Yang saya posting value. Kenapa Iya. harus pergi ke China? Kenapa harus pergi ke Hainan? Nah, benar. Begini, begitu aja kan ya Pak? Benar, Itu. benar. Kedua, konsisten. Ya. Pak, dulu nih, sebelum work from home, ada yang bilang, posting itu disesuaikan dengan pagi sebelum ke kantor, Oke, karena mereka ya, begitu bangun, lihat dulu. Nanti setelah jam 12, pada waktu istirahat makan, setelah pulang. Dengan work from home gimana nih Pak? Atau pada waktu nanti setelah normal, apakah memang seperti begitu jadwal posting itu? Oke. Jadi sekarang sih Pak Anton, kalau terkait dengan jam posting, memang jam posting juga salah satu bagian optimasi yang perlu kita lakukan. Jadi sebetulnya juga nggak ada sesuatu yang ribet sih gini, karena Instagram adalah media sosial, artinya gini, media sosial ini cara kerjanya simpel banget. Saat kita harus posting gitu ya, kita harus posting di saat audiens kita atau followers kita itu yang paling optimal buka Instagram. Karena Instagram tidak mungkin memunculkan postingan kita ke followers kita saat dia nggak buka. Karena dia aja nggak buka kan gitu ya. Dia nggak buka, nggak mungkin postingan kita muncul kan gitu. Jadi impossible. Artinya kita harus tahu kapan yang paling tepat saat dia buka. Sebenarnya berangkat dari situ. Nah, ada dua tipe kejadian gitu ya. Pertama, kalau misalnya kita nggak tahu, kita nggak punya data, maka jawabannya pakai feeling. Feelingnya kayak gimana? Kalau kita nggak ngerti nih, kita nggak ngerti baca data katakan gitu ya. Ya udah kita pakai feeling. Kalau misalnya audiens kita orang kerja, tapi ya sekarang karena work from home gitu ya, saya contohin aja. Kalau misalnya orang kerja, maka pasti kemungkinan besar saat dia buka Instagram adalah saat dia sampai di kantor. Karena di waktu dia jalan, nggak mungkin dia buka Instagram. Kemungkinan dia sampai ke kantoran lebih pagi, jadi postnya di saat jam kantor setengah jam atau 1 jam sebelum jam kantor operasional buka. Yang artinya mungkin jam 8 sampai jam 9. Kemudian optimal kedua adalah saat dia istirahat. Saat istirahat pasti dia buka dong Instagram. Karena waktu kerja dia nggak mungkin. Kemudian saat dia sampai di rumah, bukan saat dia pulang kerja. Karena saat dia pulang kerja nggak mungkin dong. Orang katakanlah kita mempertimbangkan macet dan lain-lain. Atau misalnya ya saat dia ya katakan habis maghrib, katakan seperti itu. Tapi kalau kita mengingat yang audiens yang berbeda, misalnya kayak ibu-ibu rumah tangga, maka pagi nggak mungkin dia buka. Kenapa? Dia harus masak pagi, ngurusin anaknya dan lain-lain. Dia punya waktu setelah semuanya selesai. Berarti jam 10 ke atas kan dia punya waktu saat anak-anaknya sekolah, atau misalnya jemputin anaknya sekolah. Nah saat itulah dia buka Instagram. Jam pulang, jam istirahat, dia nggak istirahat kan, namanya ibu-ibu ya. Karena dia harus ngurusin anaknya, ngurusin yang lain, istirahat, ngajak bawa tidur dan lain-lain. Maka kemungkinan dia buka di jam siang, jam 1 sampai jam 3 karena itu. Jadi kita perlu tahu, ya feeling yang dimaksud adalah berangkat dari audiensnya siapa, kemudian kita pikirkan kapan kira-kira dia buka. Itu sebetulnya paling penting. Jadi kita posting di saat dia kira-kira buka. Nah, tapi kalau sekarang tuh enak ya, karena satu work from home, kedua juga kita lagi dalam bulan Ramadan, jadi jamnya sudah tergeneralisasi sekali gitu ya. Jadi pasti saat sahur gitu ya, jadi sahur, kemudian saat berbuka, atau misalnya siang juga boleh. Jadi tapi ada pergeseran memang di bulan-bulan Ramadan seperti ini yang cukup dominan lebih pagi lagi karena orang sudah mulai harus sahur. Jadi memang itu jam yang paling optimal sih dari yang saya perhatikan. Jadi ya memang ada seperti itu sih Pak. Seru. Ini nggak nggak habis nih kalau 1 jam begini nggak habis. Saya nggak buka optimen. Udah, saya aja puas nanyanya. Ini kita tinggal 10 menit lagi Pak. Pak. Iya. Seringkali orang tanya, ngapain sih punya Instagram? Menurut Bapak, perlu nggak sih kita punya Instagram? Oke, kalau boleh saya bilang, sekarang kan kita udah saya sih dulu orang yang cukup membebaskan klien atau teman saya gitu ya. Tepatnya 2-3 tahun lalu saya bilang ke teman saya, ya nggak apa-apa sih kamu nggak punya presensi online gitu ya, nggak punya presensi digital. Menurut saya oke, artinya itu preferensi hidupmu masing-masing. Tetapi 2020 kemarin, ya sebelum dari COVID-19 gitu ya, saya bilang ke teman saya bahwa kayaknya lo harus mulai deh. Kenapa? Karena ini bukan sekarang ini media online apapun yang kamu mau pelajarin gitu ya, itu bukan jadi sebuah opsi, tetapi udah jadi keharusan. Itu yang saya amatin. Artinya kalau
terlepas berapapun umurmu gitu ya. Karena saya pernah ngajar juga salah satu bapak-bapak gitu ya, umurnya 72 tahun waktu 6 tahun lalu saya ngajar. Berarti hari ini 78 tahun. Jadi itu pun masih niat belajar. Artinya menurut saya gini loh. Kalau Anda yang masih umur 30, 40, 50, itu siapapun wajib mulai belajar, minimal memulai gitu ya. Saya nggak bilang harus expert, no. Tetapi mulailah hadir di online, karena ya 2, 3 tahun, 5 tahun mendatang, itu saat milenials yang sekarang masih sekolah, mereka akan terjun ke, artinya mereka milenial sekarang itu kita sebut sebagai digital native, jadi orang-orang yang sangat dekat sekali dengan digital. Ini akan merubah tatanan industri kita, ya cara kita beli barang, cara kita bertransaksi, dan ya banyak hal lainnya gitu ya. Makanya 5 tahun mendatang itu lebih parah lagi, yang boleh saya bilang ya sekarang sih, apalagi karena ada COVID-19 juga, ada yang namanya physical distancing, social distancing, juga membuat bahwa online jadi sesuatu sorotan kan gitu ya, jadi sebuah kebutuhan. Ya walaupun menurut saya yang paling dominan nanti ya akan sekitar 2-3 tahun lagi sampai 5 tahun lagi, itu yang benar-benar akan lebih berat lagi kalau Anda nggak mulai dari sekarang. Jadi boleh saya bilang kalau misalnya Anda nggak mulai dari sekarang, seriusin dari sekarang, karena jangan sampai ya lewat waktunya, maksud saya, karena waktu kan nggak bisa diulang gitu ya. Jadi saran saya mulai belajar dari sekarang, ya belajarnya sebisa mungkin juga belajar yang benar gitu ya. Jangan cari sesuatu yang instan, karena yang instan tuh mostly kebanyakan saya pelajari juga tidak bertahan lama, dan jangan buat bisnis yang tidak bertahan lama, itu poinnya. Artinya ngapain Anda bangun bisnis, belajar bisnis, tapi yang Anda sudah tahu ujungnya pasti nggak lama, yang ngapain belajar kayak gitu kan. Jadi ya belajarlah sesuatu yang baik gitu ya, yang bisa bertahan lama, walaupun mungkin tidak instan atau misalnya berat ya, karena bangun bisnis itu berat. Bisnis online dan bisnis offline itu sama-sama punya kata bisnis. Jadi bisnis itu hanya beda medianya aja, satu online, satu offline gitu kan, satu konvensional. Tapi sama, bisnis itu butuh proses, nggak ada yang instan. Artinya ya teman-teman harus sadar bahwa bisnis online itu sama-sama bisnis, hanya saja beda medianya. Itu yang boleh saya bilang. Jadi sangat wajib Pak, terutama saya nggak bilang terserah sih Instagram dan lain-lain, tapi harus mulai dari sekarang. Itu ya poin saya sih. Keren. Dan tadi saya suka lagi. Di keluarga kamu anak nomor berapa ya? Nomor pertama, Mbak. Pertama ya? Ada adik. Tahu kenapa saya nanya? Iya, kenapa saya nanyanya begitu? Adik kamu perempuan? Yes. Kenapa saya bisa tebak gitu ya? Tadi nanya, saya udah nebak. You are very kind, you are a big brother, dan kamu dari hatinya sendiri tadi cara berpikirnya itu, aduh, saya banyak belajar sekali nih. Jadi teman-teman yang lain jangan iri sama saya ya. Saya cuma saya yang nanya sendiri, yang lain nggak boleh nanya. Silakan follow Anto ya. Menurut saya ini mesti dipelajari, dan bahasanya, dan saya belajar dari sini adalah bahwa cara kamu, karakter kamu itu very powerful. Kayak tadi, saya tadinya tidak begitu mengerti, oh mungkin cuma kamu aja karakternya bahwa nggak mau nembus di depan, maunya muter aja, jangan ngakalin sistem, kita bersahabat aja. Tapi tadi kamu, poin yang paling terakhir itu benar-benar luar biasa. Kamu mengatakan bahwa bisnis perlu jam terbang, bisnis perlu diseriusin, bisnis tidak bisa instan. There is no way, bukan no way, there is a way yang lebih konsisten, yaitu tidak ngehack kiri kanan gitu ya, apalagi beli follower gitu kan, nggak bisa. Aduh, seru. Saya cek dulu ini berapa menit lagi nih. 5 menit lagi. Oke, 5 menit lagi, 5 menit yang terakhir. Ayo, Bro Niko, mau kasih pesan apa kita semua nih? Final statement. Sebenarnya kalau saya pribadi sih boleh bilang, terutama buat teman-teman yang mungkin bingung juga tentang gimana cara bangun Instagram, sebetulnya simple banget. Kalau misalnya teman-teman bingung, saya punyanya cuma akun jualan, so apa yang perlu dilakukan? Jawaban dari saya sebetulnya, ya, ini kebanyakan dari teman-teman gitu ya, kebanyakan punya akunnya cuma jualan. Maka saran saya buat aja akun baru, teman-teman boleh pakai personal branding, pakai nama sendiri boleh. Kenapa nama sendiri lebih baik untuk dibangun? Karena saya 4-5 tahun terakhir membangun brand bisnis saya.
Problemnya adalah saat saya pengen pindah bisnis atau misalnya kadang-kala hit yang kayak seperti COVID-19 kan banyak industri yang nggak bisa jalan sama sekali kan, yang membuat akhirnya bisnis yang kita bangun yang nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Itu problem juga. Nah, saya juga kena kasus yang sama. Artinya saya nggak bisa jalan kayak gimana lagi, cuman ya karena saya kebetulan Desember sudah mulai personal branding, saya merasa bahwa personal branding itu penting sekali buat kita bangun karena personal itu bebas, kita mau pilih bisnis apapun, dan karena kitalah bisnisnya, mau bisnis apapun kita pergi, ya semua bisnis kita bisa ketarik atau mudah sekali kita angkat bisnisnya. Jadi menurut saya itu kenapa personal branding wajib untuk dibangun atau boleh teman-teman pertimbangkan gitu. Walaupun saya tidak memaksa, tetapi yang boleh saya bilang personal branding itu sangat membantu sekali untuk membantu kita pivot bisnis dan ya, tidak ngulang dari awal lagi. Karena saat saya bangun bisnis di awal, saat saya bisnisnya hit, nggak bisa ngapa-ngapain lagi entah karena regulasi dan lain-lain gitu ya, atau kondisi, ya untuk pindah lagi kan susah karena audiensnya tidak audiensnya audiens bisnis kan gitu ya, dia nggak bodo amat sama bisnis kita yang lain gitu ya. Jadi kalau kita personal, saat kita mau pivot itu mudah sekali, dan ya fans itu seperti teman buat saya. Mereka butuh apa, ya saya bantu sebisanya. Saat saya butuh apa, mereka bantu saya sebisanya. Jadi itu yang saya suka dari sosial media. Ya kita sebetulnya bisa men-scale-kan social network kita. Sebetulnya itu yang boleh saya bilang fungsi utama dari media sosial. Jadi ya teman-teman harus belajar memanfaatkan nature-nya daripada cuma ngakalin gimana caranya bisa cepet dapat duit. Jadi menurut saya sih itu yang teman-teman harus sadar gitu ya. Jadi itu doang sih Pak, saran saya dari saya, tips terakhir gitu ya. Keren, seneng. Nanti kalau Bro Niko nggak keberatan, saya akan mengundang lagi gitu ya. Boleh, sebab Pak. kita masih banyak yang belum cerita, Iya. belum cerita how to sell Benar, gitu ya. Itu baru cerita satu aja. Benar. Seru. Oke, Pak Niko, terima kasih. Teman-teman, terima kasih. Saya mohon maaf karena tidak saya kasih komentar gitu ya. Ini saya aja masih banyak pengen nanya. Pak Niko, Iya, Pak. rumah di Surabaya ya? Di Surabaya, Pak. Ya. Nanti kalau saya ke Surabaya, saya mampir. Oke, thank you. Boleh, Pak. Bapak Ibu, teman-teman. Niko, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Anton, teman-teman semua.